semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat sekalipun kita masih melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh dan soleha, untuk kali ini Bapak akan mencontohkan praktek tayamum yang insya Allah benar sesuai dengan sunnah atau hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti kalian bisa memperhatikan, kalian mencoba mempraktekkan, dan kalian bisa amalkan ketika saat kalian melaksanakan tayamum. Tayamum adalah sebagai pengganti wudhu ketika kita tidak menemukan air atau kesulitan menemukan air atau dalam keadaan sakit yang parah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam praktek tayamum kita mengikuti tuntunan yang telah diberikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari anak-anak yang soleh, kita sama-sama perhatikan apa yang Bapak sampaikan ini. Yang pertama, anak-anak, untuk tayamum adalah niat, di mana niat ini ya adanya dalam hati. Walaupun nanti Bapak akan bacakan niatnya, tapi ketika pelaksanaan kalian tetap melaksanakan niatnya itu di dalam hati kalian. Contoh ya, seperti ini. Niat, Allah berfirman, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus didahului dengan niat. Ya. Tapi untuk kalimat niatnya Nabi kita tidak mengajarkan. Ada yang menggunakan nawaitu tayamuma, silahkan kalau memang hafal dan kalian mau menggunakannya. Tapi kalau tidak hafal dan sebagainya, cukup dalam hati, yaitu dengan niat saya sambil menempelkan tangan ke dinding. Lalu kita niatkan, saya berniat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Setelah itu baru kita tiupkan tangan kita, atau dengan cara begini, boleh pilih salah satu anak-anak, atau dengan cara seperti ini. Kenapa itu dilakukan? Itu adalah untuk menghilangkan debu yang kasar. Karena yang akan diusap oleh kita bukan debu yang kasar, tapi yang halus. Nah, setelah itu baru kita usapkan. Yang pertama diusap adalah bagian muka. Sekali lagi perhatikan bagian muka. Nah, sama seperti bagian muka ketika wudhu yang harus terkena air. Nah, ini pun sama ketika tayamum. Contoh, Bapak perhatikan ya. Kita tempelkan jari tangan kita di atas jidat, lalu kita putarkan ke samping telinga, lalu tarik ke atas bagian tengah ke kening ya, lalu kita ke bawahkan. Selesai sudah usapan yang pertama. Nah, ketika mengusap yang pertama, tentunya masih ada debu sisa. Ya, oleh karena itu, tahapan berikutnya adalah kita buang debu itu dengan menepis-nepiskan, menepuk-nepukan seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah kita tempelkan lagi tangan kita yang kedua. Kalau tadi menempelkan di sini, maka tempelan yang kedua harus berpindah tempat. Oleh karena itu yang tadi yang pertama di sini kita tempelkan, yang kedua setelah berpindah tempat tempelkan lagi, lalu kita seperti tadi kita tiupkan untuk menghilangkan debu yang kasar. Ada 3 cara tadi, boleh ditiup, boleh dibeginikan, ya, boleh juga dengan seperti ini. Artinya membuang debu yang kasar. Setelah itu baru kita usap tangan yang kedua. Tolong perhatikan, ini banyak anak-anak yang salah ketika mengusap tangan. Ya, ini setelah tadi mohon maaf ya, ini masih ada debu tadi yang tadi sudah ditiup anak-anak. Ada 2 cara mengenai mengusap tangan. Ada yang hanya cukup
hanya tangan sampai pergelangan tangan. Ingat, yang diusap pertama adalah yang kanan dulu. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini udah selesai, baru ke sini, baru sini. Itu yang menggunakan tayamum menyapu tangannya hanya sampai pergelangan tangan. Tolong perhatikan Bapak sekali lagi seperti ini. Dan ini hanya cukup sekali. Ya. Adapun yang mengusap tangan sampai kepada siku, sarannya adalah, ya, coba perhatikan. Yang pertama diusap tangan dulu. Tolong perhatikan Bapak sini, anak-anak, ya. Tangan kanan yang kita usap, perhatikan. Ketika setelah ditempel, ini ada debu ini. Maka ini ada dua bagian. Ada tengah ke ujung jari atas, ada tengah ke bagian dalam. Nah, untuk tengah sampai jari ke atas, ini untuk bagian bawah sini nanti. Nah, untuk ini ke dalam, ini nanti untuk bagian atas. Nah, cara mengusapnya, tolong perhatikan anak-anak, perhatikan, ya. Ini bagian atas dulu kita tempelkan ke sini. Nah, ya, geser, lihat tuh, geser. Ini elastis ya, jangan tegang begini, tapi elastis. Lihat, anak-anak, ini separoh buat di atas ini, ya. Diulang lagi, Bapak tuh. Lihat tuh, Nak, belakang jempol ini berarti belum kena nih. Ya. Terus putar, tekuk dulu, ya. Untuk mengetahui bahwa usapan ini lewat dari siku, harus lewat siku dulu. Baru kita luruskan lagi, putar sekarang bagian dalam untuk atas. Tuh. Ya. Elastis ininya tempel semua. Jangan begini, tapi ini tempelkan semua, ya. Terus ke sini, ini rada cukup dikit. Set. Nah, lihat bagian belakang jempol yang tadi belum kena. Tuh, ya. Ini tempelkan bagian jempol, ya. Yang bagian bawah tempelkan ke depan sini, ya. Ingat, jangan putus antara tangan kanan sama tangan kiri. Lalu kita putar. Tuh. Jempol tetap nempel. Angkat ini ke atas. Nah, ini tekuk. Nah, nanti ini kita tempelkan, set, baru jempol dilepas. Tuh, nanti ini bagian untuk bawah lagi. Ingat, bagian sini jangan kena. Nah, terus tekuk dulu untuk mengetahui lewat siku. Setelah lewat siku, putar lagi bagian atas ini. Nah, ini tekuk begini. Nah, ini terus bagian ke belakang tuh kena semua ya, anak-anak. Lepas. Adapun doanya sama seperti doa setelah wudu, ya. Contoh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai situ. Tetapi ada juga orang yang menambahkan doanya dengan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Selesai sudah praktek